Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar,
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, ku mau bersuka karenamu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah pujian ini manis kau dengar Tuhan. Oh, biarlah hidup kami Tuhan menyenangkan hatimu. Biarlah pujian kami menjadi mazmur bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji, ku mau bersyukur bagimu. Oh Yesus, Yesus kau baik Tuhan, sungguh kau mulia. Oh, kau kudus Tuhan, sungguh kau kudus Tuhan. Kau yang ditinggikan, ditinggikan selamanya. Inilah yang kami renungkan, inilah yang kami gumulkan Tuhan. Menyenangkan hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kita jumpa lagi di channel YouTube ini, dan saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat yang saya beri judul Mengalami Perubahan Hidup. Kita sama-sama baca ayatnya saudaraku dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, dari ayat tersebut ada beberapa hal yang bisa kita pelajari saudara, yaitu bagaimana cara agar kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Saudara, yang pertama adalah hidup di dalam Kristus. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka keselamatan menjadi bagianmu.
Dan tentu saja saudaraku, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar dengan cara apa? Salah satunya adalah hidup di dalam Kristus. Tetap hidup di dalam Kristus sampai akhir hidup kita, saudara. Kita tahu semua bahwa buah dari keselamatan itu adalah ketika kita yang adalah manusia lama yang tadinya hidup di dalam kegelapan dipindahkan ke dalam terangnya Tuhan. Ya, menjadi ciptaan yang baru, saudara. Itulah ayat yang tadi kita baca sama-sama, saudara. Karena kita tahu semua bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dengan cara seperti orang dunia pada umumnya, saudara. Tetapi pengenalan akan Tuhan Yesus, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal kebenarannya, itulah yang dimana kita mengalami perubahan, saudaraku. Sebab ketika kita hidup di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru yang hidup dalam kebenarannya Tuhan. Nah, saudara, hidup di dalam Kristus berarti kita melihat bagaimana cara Tuhan hidup dan kita meneladani kehidupan Yesus sehari-hari. Dan semuanya tertulis di dalam Alkitab, saudara. Kita tahu semua bahwa kelahiran Yesus di dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga memberikan keteladanan bagi kita, menunjukkan bagaimana cara hidup yang sebenar-benarnya, saudara. Nah, saudaraku, ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, bukan berarti hidupmu langsung berubah saat itu juga. Engkau harus tetap hidup di dalam Kristus, tetap hidup di jalannya Tuhan. Ya, supaya engkau semakin mengerti, oh ternyata jalan yang ini salah. Oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Ternyata ketika saya belum mengenal Tuhan, saya lakukan perbuatan A. Ternyata itu tidak benar. Ketika aku mulai mengenal Yesus, ketika aku hidup di dalam Kristus, ternyata kebenarannya seperti ini. Kita belajar, saudara, ketika engkau hidup di dalam Kristus. Engkau semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan tanpa engkau sadari, saudaraku, ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Engkau taat melakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka engkau yang tadinya manusia lama yang berbuat dosa, engkau akan berubah menjadi manusia baru yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu adalah yang pertama. Berikutnya yang kedua, saudara, bagaimana cara kita supaya kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Yang kedua adalah kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Dan yang namanya perubahan itu, saudara, tidak ada yang instan. Tidak seperti membalikan telapak tangan gitu. Tiba-tiba, Tuhan aku mau berubah, lalu engkau langsung berubah jadi manusia yang suci kudus. Tidak seperti itu, saudara. Ada yang namanya proses hidup yang harus engkau jalani. Di mana di dalam proses hidup itu, saudaraku, engkau ditempa, engkau dilebur, saudara. Sama seperti emas, saudara. Sebelum dia menjadi emas, dia harus dilebur dulu. Dia harus dibakar ke dalam dapur perapian, dibentuk menjadi emas yang indah, saudara. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kalau engkau mau sungguh-sungguh mengalami perubahan, kalau engkau sungguh-sungguh mau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, engkau harus serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk membentuk engkau menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Dan ketika engkau sedang mengalami proses, mungkin rasanya sakit, mungkin engkau terlihat lemah, mungkin engkau merasa bahwa dirimu tidak kuat lagi. Tapi percayalah, saudaraku, ada Tuhan yang akan senantiasa menguatkan engkau. Engkau tidak sendirian menjalani proses hidupmu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kalau Tuhan izinkan masalah pergumulan terjadi untuk memproses engkau, maka Tuhan yang akan tetap menguatkanmu. Itu yang harus kita yakini, saudaraku. Makanya ketika kita mengalami proses, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bersemangat menjalani hari-hari kita. Ketika kita sedang berada dalam proses itu, saudara. Contoh misalnya, ketika engkau yang adalah seorang pemarah misalnya, ya kan, hari-harimu diisi dengan hal yang marah. Hal kecil engkau bisa marah, apalagi hal yang besar, saudara. Engkau tidak bisa menguasai dirimu. Tapi ketika engkau katakan Tuhan aku mau berubah, dan Tuhan mau mengubah engkau, Tuhan akan kasih sebuah masalah atau sebuah situasi, atau engkau akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin buat engkau emosi. Nah, disinilah responmu. Apa yang akan engkau lakukan kalau hal itu terjadi? Kalau engkau memang mau sungguh-sungguh berubah, engkau akan katakan, tenanglah jiwaku, kuasai dirimu, aku mau lebih sabar lagi. Aku tidak mau menjadi seorang pemarah, aku akan meresponi hal ini dengan tidak marah-marah. Maka engkau akan melihat ketika engkau mau diubah,
responmu adalah respon yang benar, maka Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan menguatkan engkau dan engkau akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Engkau akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Saudara, mari kita sama-sama semangat, alami perubahan setiap hari saudaraku. Kau tidak akan lagi hidup seperti hidup yang lalu, seperti manusia lama, tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan singkat yang kami dengar Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus Engkau mampukan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa keselamatan telah menjadi bagian kami. Oleh sebab itu kami akan tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kami mau mengalami perubahan setiap hari Bapa. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot setiap hari. Tapi biarlah manusia batinnya kami semakin diperbarui. Hidup kami semakin mengalami perubahan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengubahkan kami. Kami siap untuk diproses oleh Tuhan. Dan kami percaya ada kekuatan yang senantiasa akan Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Aku percaya pemulihan pasti terjadi, perubahan pasti terjadi dalam hidup kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.